Ibu, Akang Teteh yang terhormat, mohon izin, acara akan segera dimulai. Kurang naik. Yang terhormat Rektor IKIP Siliwangi, Profesor Dr. Hajah Eis Eti Rohayati MPD. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Profesor Dr. Wahyu Hidayat MPD. Wakil Rektor Bidang Akademik, Dr. Hajah Wikaningsih MPD. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sarana Prasarana, Dr. Insinyur Agus Hasbinur MMPD. Direktur Pascasarjana, Profesor Dr. Haji Heris Hendiriana MPD. Dewan Penyantun, Bapak Dr. Anas Kiai Haji Olih Komarudin. Para Dekan Fakultas, para ketua prodi, para kepala bidang, para kepala UPT, para bapak ibu dosen, tamu undangan yang kami hormati, serta mahasiswa yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera bagi kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa may yattaqillahumma la mudhiyalah. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul bersilaturahim dalam acara pengajian dan kurban IKIP Siliwangi. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi yang agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin hadirin sekalian, saya Srihani Fitriani yang akan membantu berjalannya acara hingga selesai. Untuk mengawali acara, mari sama-sama kita dengarkan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran, sari tilawah, serta sholawat Nabi yang akan dipandu oleh Teh Wanda Aprilia dan Piryal serta rekan-rekan dari keluarga mahasiswa Islam IKIP Siliwangi. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Musim haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan tersebut, maka janganlah ia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala hal yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Ia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Summa afidu min haitsu afadan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sekalian, mari kita membaca sholawat Jibril bersama-sama. Hadirin sekalian boleh ikut sholawat Jibrilnya bersama-sama ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ikthiru wali anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Wanda dan Teh Pirial serta keluarga mahasiswa Islam IKIP Siliwangi. Selanjutnya yaitu laporan pelaksanaan Idul Adha 1445 Hijriah yang akan disampaikan oleh Yang terhormat Bapak Dr. Nandang Rukanda MPD selaku Ketua Panitia Acara. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du.
Yang terhormat pimpinan kita bersama, Ibu Rektor Profesor Dr. Hajah Uis Eti Rohaiti MPD, yang kami hormati para Wakil Rektor, Bapak Wakil Rektor bidang akademik, Bapak Wakil Rektor bidang sumber daya manusia, maksud saya Ibu Wakil Rektor bidang akademik, dan Bapak Wakil Rektor bidang keuangan, Kasepuhan yang terhormat Pak Kiai, Bapak Direktur Pascasarjana Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD, para guru besar dan seluruh dosen serta para mahasiswa. Alhamdulillah, diawali dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah kenikmatannya. Hari ini kita bisa berkumpul bersama melaksanakan salah satu aktivitas religi kita berkenaan dengan Idul Kurban 1445 Hijriah di lingkungan IKIP Siliwangi. Izinkan pada kesempatan kali ini saya atas nama panitia kurban ingin melaporkan berkenaan dengan program yang dilaksanakan kita pada kesempatan kali ini. Yang terhormat pimpinan serta hadirin rahimakumullah, alhamdulillah dengan penuh rasa syukur pada kesempatan kali ini aktivitas kurban di IKIP Siliwangi dilakukan dengan suasana yang berbeda. Diawali dengan kepanitiaan yang kami lakukan atas petunjuk dari Ibu Pimpinan yang langsung kolaborasi antara pihak DKM, pihak UPT dengan mahasiswa. Jadi kami benar-benar berkolaborasi dalam sebuah panitia besar penyelenggaraan Idul Kurban 1445 ini antara pihak kami, pihak dosen dengan para mahasiswa. Selanjutnya, alhamdulillah pada pelaksanaan Idul Adha, Idul Kurban hari ini dilaksanakan dua agenda besar. Yang pertama adalah pelaksanaan sholat Idul Adha, dan kedua adalah penyembelihan hewan kurban. Sholat Idul Adha sudah dilaksanakan pada hari Senin 17 Juni kemarin, alhamdulillah, dengan khotib yang terhormat Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD dan Imam Dr. Nandang Rukanda MPD. Selanjutnya untuk penyembelihan hewan kurban, alhamdulillah di IKIP Siliwangi terkumpul hewan kurban sebanyak 5 ekor sapi dan 7 ekor domba. Jadi 5 ekor sapi dan 7 ekor domba ini terdiri dari para mudohi yang dari tingkat lembaga, bantuan dari lembaga sebanyak 3 ekor sapi, kemudian ada dari yang terkumpul melalui prodi-prodi, dan ada juga yang melalui pribadi yang menitipkan hewan kurbannya di IKIP Siliwangi. Jadi sekali lagi total sapi yang disembelih itu sebanyak 5 ekor dan domba 7 ekor. Kemudian proses pelaksanaan penyembelihan dibagi menjadi 2 waktu. Yang pertama dilakukan pada saat hari H. Hari H yaitu hari Senin kemarin telah dilakukan pemotongan 2 ekor sapi yang dititipkan. Pertama adalah ke kampus 2 IKIP Siliwangi di Ciburui, 1 ekor sapi. Kemudian dititipkan ke Masjid Al-Hikmah yang berada di masyarakat sekitar kita di depan untuk dikontribusikan kepada masyarakat sekitar, 1 ekor sapi. Kemudian
7 ekor sapi, 7 ekor kambing atau domba dilakukan pada saatnya, disembelih di IKIP Siliwangi di sini 5 ekor, dan dititipkan melalui Koramil Cimahi yang berada di depan 1 ekor, dan melalui Polsek Cimahi Tengah 1 ekor. Itu sudah disembelih pada hari H tanggal 17 Juni kemarin. Hari ini berbarengan dengan pelaksanaan pengajian kita di lapangan akan disembelih 3 ekor sapi, insya Allah. Jadi pada saat bersamaan hari ini kita akan bisa melihat juga berkenaan dengan penyembelihan 3 ekor sapi yang berada di lapangan, insya Allah. Kemudian dari seluruh hewan kurban yang disembelih, insya Allah akan didistribusikan secara internal di lingkungan IKIP Siliwangi dan bekerja sama dengan para mahasiswa untuk dikontribusikan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi keberkahan sebagai media untuk PMB, penerimaan mahasiswa baru, dan akan didistribusikan melalui mahasiswa, insya Allah kurang lebih ke 400 keluarga yang menerima. Sedangkan untuk di lingkungan IKIP Siliwangi, insya Allah ada 500 atau 481, seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua, terutama untuk kampus tercinta kita, menjadikan kampus kita menjadi kampus yang barokah dan menebar manfaat, insya Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan atas nama panitia. Selanjutnya kepada pimpinan yang terhormat Ibu Rektor, dimohonkan arahannya barangkali berkenaan dengan penyelenggaraan aktivitas Idul Adha ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nandang Rukanda MPD yang telah menyampaikan laporannya. Kemudian selanjutnya sambutan Rektor IKIP Siliwangi kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Eis Eti Rohaeti MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Direktur Pasca Sarjana, kemudian juga Bapak Kiai Haji Olah Komarudin beserta sesepuh yang lainnya, serta para dosen dan mahasiswa yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Ilahi Robi. Hari ini setelah selama 3 hari kemarin kita libur Idul Adha, bisa berkumpul dalam kegiatan peringatan Idul Adha dengan penyembelihan hewan kurban di kampus IKIP Siliwangi. Para mahasiswa, para dosen, dan para struktural di IKIP Siliwangi, kita ketahui bahwa ibadah kurban ini merupakan ritus tradisi umat Islam yang telah membudaya dan memiliki corak sendiri di berbagai komunitas umat Islam di Indonesia. Hari ini IKIP Siliwangi melakukan penyembelihan hewan kurban karena masih masuk ke hari Tasyrik ya. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan
bagi IKIP Siliwangi sendiri, karena yang IKIP Siliwangi untuk mulai tahun ini tidak lagi atas nama perseorangan dosen atau staf struktural, tetapi diatasnamakan untuk keluarga besar IKIP Siliwangi. Pada dasarnya ada dua hikmah ibadah kurban yang sangat esensial. Pertama, secara vertikal itu merupakan ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kegiatan ini kita bisa meneladani dari keikhlasan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian secara horizontal kita memiliki aspek sosial untuk membentuk jiwa empati, solidaritas, dan kesetiakawanan sosial. Karena dengan menyembelih hewan kurban, itu dagingnya akan dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkannya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nandang selaku Ketua Panitia bahwa kita ada 2 hari penyembelihan hewan kurban, yaitu tanggal 17 Juni kemarin bersamaan dengan Hari Idul Adha, dan tanggal 19 sekarang ya. Mudah-mudahan penyembelihan hewan kurban atas nama IKIP Siliwangi dan dosen-dosen di IKIP Siliwangi ini benar-benar menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan keberkahan bagi IKIP Siliwangi. Karena kita berkurban itu karena iman, bukan karena mapan. Jadi untuk tahun depan marilah kita berkurban, jangan takut karena Allah berjanji akan menggantinya dengan sebaik-baik pemberian. Siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang sangat banyak. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Idul Adha pada tahun ini juga ada sedikit perbedaan dengan Idul Adha tahun sebelumnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nandang, ada 5 ekor sapi dan 7 ekor kambing yang disebar penyembelihannya di Kampus 1 Cimahi yang hari ini terdiri dari 3 ekor sapi. Pada tanggal 17 itu 1 ekor sapi di Kampus 2 Ciburui, 1 ekor sapi di Masjid Al-Hikmah yang depan kampus kita, 1 ekor kambing di Polsek Cimahi, dan 1 ekor kambing di Koramil Cimahi. Pada tahun ini juga ada lebih banyak melibatkan mahasiswa dalam kepanitiaan sebagai bentuk pendidikan karakter bagi para mahasiswa, sekaligus juga nanti untuk distribusinya kami melibatkan mahasiswa. Mohon mahasiswa yang bertugas nanti untuk pendistribusian bisa menggunakan identitas IKIP Siliwangi, baik itu jaket alma mater maupun rompi yang ada logo IKIP Siliwanginya, sebagai bentuk promosi IKIP Siliwangi. Karena berdasarkan analisis kami dan penelusuran kami, ternyata sampai detik ini promosi IKIP Siliwangi yang paling optimal itu yang dari mulut ke mulut mahasiswa. Sebelum acara ini berlangsung, saya tadi sudah berkoordinasi dengan para pimpinan prodi untuk segera mempromosikan IKIP Siliwangi dan memberikan layanan terbaik kepada mahasiswa kita, mengingat tadi bahwa promosi di IKIP Siliwangi itu yang paling efektif itu dari mulut ke mulut mahasiswa, yang tentu itu dimulai dari pelayanan dosen dan prodi serta fakultas kepada mahasiswa. Atas nama pimpinan IKIP Siliwangi, saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen atau prodi yang sudah menitipkan hewan kurbannya di IKIP Siliwangi. Tak lupa saya mengucapkan selamat Idul Adha kepada semuanya. Semoga kita semua ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal soleh kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Rektor IKIP Siliwangi, Profesor Dr. Hajah Ais Eti Rohayati MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Acara
Acara selanjutnya langsung saja kita simak khidmat ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD. Kepadanya disilahkan. Nuker atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Rektor beserta jajaran Wakil Rektor, yang kami banggakan Pak Kiai Oli, orang tua, guru kami juga, para guru besar, Prof. Ceng, kemudian guru saya Prof. Utari, guru besar yang lainnya Prof. Arifa, dan para senior yang hadir pada hari ini, dan para pimpinan prodi, dekan, kemudian para dosen yang saya hormati dan saya banggakan. Mohon maaf tadi salamnya 2 kali gitu ya, karena ngikuti ceramah-ceramah Ustadz, kalau ngejawabnya katanya kurang itu, maka harus 2 kali supaya, bahkan 3 kali supaya keras jawabannya. Itu teori Ustadz ketika mengawali ceramahnya gitu kan ya. Kemudian yang kedua, jangan sampai ketika sedang di majelis ini para mustami membaca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jangan sampai begitu ya, nanti malah akan apa, pada tidur katanya gitu ya. Oke, karena ini bukan ceramah tapi khidmat ilmiah. Yang namanya khidmat ilmiah, waduh, sangat berat begitu ya. Siapa yang pegang mic, Pak Ardi? Sekarang kayaknya Pak Agus. Biar rame dulu ya, Pak Agus Jurig ya, gitu ya. Ya, Pak Agus Jurig. Ya. Apa Pak Agus ketika mendengar Idul Adha yang ada dalam pikirannya apa? Jangan panjang-panjang, bagus. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korban itu kalau bagi saya paling inti itu adalah lambang gitu, menyembelih hewan di dalam diri kita. Jadi yang pertama ketika Idul Adha ada kata kurban. Kurban. Terus dalam pikiran kurban itu apa? Korban itu yang menyembelih. Cukup. Kehewanan kita. Terus yang kedua apa? Selain kurban? Ikhlas menerima. Ikhlas menerima. Kehilangan anak, kehilangan milik dia, kehilangan milik. Ya cukup, bagus. Jadi yang pertama adalah kurban. Kasihkan mic-nya ke siapa lagi? Ya.
Ayo, siapa ke siapa? Oh, ke Pagi ya. Ayo. Itu. Biar tidak bismika ya. Silakan, Pagi. Apa lagi? Idul Adha itu pengorbanan kita. Jadi pernah dengar kalau misalkan setiap kita itu adalah Ibrahim gitu. Jadi kita semuanya mengorbankan Ismail kita. Jadi harus tahu Ismail kita itu apa gitu. Misalkan jabatan atau Ismail kita itu harta atau anak gitu. Jadi semua itu titipan dari Allah. Jadi bukan sembelih kambing saja gitu. Ya, bukan. Pengorbanannya macam-macam gitu ya. Macam-macam. Ya, itu. Terima kasih Pagi. Ya. Nah, ya Pak Ansari. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi nanti kita lanjut lagi nanti. Ada PPT-nya Bu Citra ada ya? Ada PPT-nya ada? Pak Dida mana? Ya, ada cerita katanya ini. Syekh Abdul Yazid itu ya, seorang sufi ya, datang Syekh Abdul Yazid, dia seorang ahli tarekat ya. Kemudian dia mau pergi haji, kemudian dia mampir ke seorang sufi gitu ya. Kemudian Syekh Abdul Yazid itu diterima dengan baik oleh sufi tersebut. Nah, kemudian sufi itu bertanya, apa yang Anda inginkan wahai Abu Yazid? Oh, saya mau ke haji ya. Cukupkah bekal yang kamu punya? Kata orang sufi itu. Berapa kamu punya? 200 dirham, kata Syekh Abdul Yazid itu. 200 dirham katanya. Oke, kata sufinya, uang itu serahkan ke saya. 200 dirham itu. Syekh Abdul Yazid tidak kaget karena dia juga seorang sufi, kan? Akhirnya dia menyerahkan uang itu. Setelah uang itu diserahkan, kemudian sufi itu berkata, Syekh Abdul Yazid, silahkan Anda tawaf 7 kali mengelilingi tubuhku, gitu kan ya. Dilakukanlah oleh Syekh Abdul Yazid. Kemudian mereka saling diskusi, apa yang mereka lakukan. Ternyata katanya, Baitullah itu kan secara hakikat itu adalah rumahnya Allah. Tetapi secara fisik itu Baitullah itu di Mekah. Tetapi secara hakikat Baitullah itu adalah pada diri kita katanya. Kolbun mukmin Baitullah gitu ya. Jadi kolbunya orang mukmin itu adalah Baitullah. Sufi itu berkata, apa bedanya Baitullah yang ada di Mekah secara fisik dengan Baitullah yang ada di dalam hatiku, itu kan. Dia mengatakan bahwa Baitullah ada di Mekah tapi Allah tidak pernah memasukinya. Tetapi Baitullah yang ada di hati kita, Allah tidak pernah keluar dari hati kita. Lalu apa yang mendasarinya? Pernah dengar kan ya bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher kita, gitu kan ya. Nah, kemudian apa lagi? Bahwa katakan kepada hambaku tentang aku, sesungguhnya aku adalah dekat. Surat 2 186, silahkan dibuka. Ada itunya, ada ya Pak Ari? Hah? Udah? Oh, di Padida. Ya. Nah, kemudian Allah itu bersama kita.
dimanapun kita berada. Surat 57 ayat 4. Ketika ada di sini, Allah ada. Ketika kita di mana, Allah itu pasti ada. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Surat 50 ayat 16. Kemudian diperkuat oleh hadis qudsi bahwa kolbun mukmin baitullah. Tambah lagi, di dalam hadis Rasul Abu Daud, tidak dapat memuat zatku di bumi dan di langitku kecuali di hati hamba-hambaku yang mukmin, lunak dan tenang. Jadi baitullah, rumah Allah itu berada di mana? Di hati-hati yang mukmin, hati kolbunya orang mukmin. Kadangkala orang kan bertanya, wah, saya kapan berangkat ke Baitullah? Kapan pergi ke Baitullah? Gitu kan ya. Orang kan begitu. Ada kesempatan tidak? Padahal kita bisa berhaji setiap saat, bisa berhaji setiap waktu, ya. Bisa berhaji setiap saat dan bisa berhaji setiap waktu. Jadi bagi kita sebagai seorang muslim, perjalanan haji itu adalah sebuah perjalanan untuk mendekatkan jarak. Jarak dari kita ke Baitullah. Jika Baitullah itu secara fisik ada di Mekah, maka jarak dari Indonesia, dari rumah kita ke Mekah. Jika secara hakikat adanya di dalam hati kita, maka mendekatkan pengetahuan kita ke dalam implementasi, ke dalam rasa kita, sehingga menjadi seorang yang bisa mengimplementasikan pengetahuan tersebut, dan akhirnya menjadi orang yang khairun nas anfahu linnas, orang yang bermanfaat. Jadi bagi mukmin, bagi muslim, yang lebih penting adalah perjalanan menemukan Allah dalam kolbu kita. Lalu kolbu itu apa? Singgasana Allah, pusat kendali diri setiap manusia. Itu adalah landasan penampakan al-haq, ranah hamparan kasih dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam ilmu ajarannya Sufi itu kan ada yang disebut dengan segitiga, yang suka saya sebutkan, bahwa manusia memang kita masih jadi orang ketika menjadi seorang khalifah. Mau mencapai khalifah, kita tidak cukup menjadi orang yang sempurna, tetapi bagaimana kita bisa menyempurnakan orang lain. Kata Rasul, ummati, ummati, kurban juga untuk umatku. Ikip juga kurban untuk warga ikip, tidak orang per orang, gitu kan. Ummati, ummati, menyempurnakan, membuat orang lain untuk lebih baik lagi, dan membuat orang lain melebihi diri kita. Itu sejatinya ibadah haji, gitu kan ya. Kemudian yang kedua, tentang tadi kata Pak Agus, yang kedua adalah kurban, begitu ya. Kalau Pak Ansori kan kurban itu, oh, saya potong sapi, atau saya menjadi panitia motong sapi. Satu potongan itu misalkan 100.000, dapat berapa, gitu kan. Kurban itu dari kata qorib. Qorib itu dekat. Kemudian kita mendekatkannya ke bahasa sohib. Ya, ada etama qoribna. Nah itu orang dekatnya. Kan suka begitu ya kita itu. Lalu apa yang membuat itu dekat? Gitu kan? Apa yang membuat kita dekat? Jadi sebuah langkah untuk membangun kedekatan, membuat kolbu kita menjadi memang berada, dan di sana ada Baitullah. Betapa kita membayangkan ketika Nabi Adam, itu kan ya,
dulu mau mengorbankan putranya yang dia peroleh dengan susah payah setelah menikah dengan Siti Hajar, ya, Siti Sarah dulu, kemudian Siti Hajar, ya, baru setelah menikah yang kedua kali memperoleh anak Ismail, gitu kan ya. Kemudian Allah mengujinya, ya, sehingga coba dalam Quran disebutkan yang membuat, yang selalu menguji kita itu siapa? Adalah orang-orang terdekat kita. Yang membuat kita masuk neraka siapa? Orang-orang terdekat kita. Siapa? Anak, gitu kan ya. Kemudian keluarga, harta. Jadi anak, keluarga, harta, bukan orang-orang yang mendekatkan kamu kepadaku, kata Allah itu. Kemudian disebutkan juga di antara manusia ada yang menjadikan setan sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Ibrahim diuji dengan orang terdekatnya, siapa? Anaknya. Nabi Ibrahim diuji juga dengan orang terdekatnya, siapa? Orang tuanya. Nabi Muhammad diuji juga dengan orang terdekatnya, pamannya kan, yang namanya Abu Jahal dan lain sebagainya. Itu kan semuanya keluarga terdekatnya. Yang namanya Nabi Nuh diuji oleh keluarga terdekatnya, ya. Karena anak, persaudaraan dengan tetangga itu bisa hancur, ya. Karena anak kita bisa mengambil barang yang bukan haknya. Karena keluarga kita bisa hancur semuanya. Untuk itu bagaimana? Maka jadikanlah keluarga itu teman bertumbuh, menjadi teman bertumbuh, bukan karena semuanya punya takdirnya, bukan mengajari atau menjadi kita lebih baik dari dirinya atau sebaliknya. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya, tadi kata kurban itu katanya adalah bagaimana lebih supaya Nabi Ismail, Rasulullah, Nabi Adam itu dia mau mengorbankan putranya. Dia tidak menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih utama apa intinya dari kata kurban itu? Untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka disebutkan bahwa darah dan daging dan daging dan darahnya dari hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sampai apa? Ketakwaan. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa itu definisi takwa? Gitu. Definisi takwa tidak usah jauh-jauh kemana, gitu. Tapi kalau kita melihat dalam surat Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mengimani apa? Beriman kepada yang gaib. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yunfikuna shalah. Yang mendirikan salat. Nah, ini yang ketiga. Wa mimma rojaknahum yunfikun, yaitu menafkahkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka.
Jadi yang disebutnya menafkahkan sebagian rezekinya. Bukan rezeki berupa uang, bukan berupa apa. Tetapi dengan berkurban ini yang kita lakukan mungkin bisa berupa dengan apa? Ada yang kurban dengan apa tenaganya hari ini, ada yang kurban dengan kehadiran di tempat ini untuk mendengarkan banyak tema, begitu kan ya. Tapi mental untuk memberi. Jadi bukan mental untuk menerima. Itu wa mimma rojaknahum yunfikun. Untuk membentuk sebuah peradaban, untuk membentuk sebuah ini, jadi mental memberi, bukan mental menerima. Di lingkungan keluarga, di lingkungan RT, di lingkungan itu mental memberi. Itu cirinya takwa. Maka kita sudah berkurban. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya artinya apa? Dari konsep-konsep yang tadi itu, ya, Bapak dan Ibu semuanya belajar dari Nabi Ibrahim yang berhasil lepas dari mencintai selain kepada Allah. Rasa cinta pada anaknya berhasil dipatahkan. Mari kita sembelih rasa memiliki yang melekat. Gitu kan ya? Kemudian itu yang paling repot itu, rasa memiliki yang melekat. Kita tidak akan bertumbuh dalam ketakwaan yang membuat jarak kita semakin dekat pada Sang Pencipta. Kalau kita tidak menyembelih rasa melekat dan rasa memiliki. Menyembelih rasa memiliki adalah jalan utama menjauhkan diri dari menyekutukan Allah. Nabi dan Rasul diuji oleh orang-orang terdekatnya. Nabi Nuh oleh istrinya dan anaknya, Nabi Muhammad oleh pamannya, keluarganya, Nabi Ibrahim oleh orang tuanya. Kita pun tak terkadang berani melakukan apapun, termasuk yang melanggar syariat, demi rasa cinta dan memiliki. Anak dan pasangan, harta dan jabatan bukan kita miliki, tetapi jadikan sebagai teman bertumbuh untuk semakin mendekatkan diri padanya. Binatang mempertahankan dirinya untuk bertahan hidup dengan makan dan minum dan memiliki sesuatu dengan sesaat karena cukup untuk makan dan minum. Manusia pun demikian. Yang membedakan kita dengan binatang tidak hanya sekedar akal, tetapi akal yang digunakan untuk tumbuh bersama dengan apa yang ada, bukan melekatkan kepemilikan dari yang ada. Anak, keluarga dan tempat kerja jadikan sebagai teman bertumbuh. Komitmen organisasi dibangun dari 3 dimensi. Komitmen afektif, komitmen kontinu, dan komitmen normatif. Apa itu komitmen afektif? Komitmen afektif ketika kita berada dalam organisasi menjadi passion kita, ya, menjadi sesuatu hobi di organisasi tersebut. Karena idealisme boleh seperti itu. Jadi aktif di sebuah organisasi, aktif di lingkungan kerja, karena saya senang memang. Senang memberi fastabikul khairat. Kalau komitmen kontinu, saya aktif di IKIP Siliwangi karena IKIP Siliwangi menjanjikan karir dan masa depan saya. Karena IKIP Siliwangi tidak menghambat saya untuk kuliah, tidak menghambat untuk berkembang dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya karena IKIP memberikan gaji yang lumayan pada saya. Itu komitmen kontinu. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan komitmen normatif. Saya bekerja di IKIP Siliwangi karena kewajiban. Saya datang di IKIP Siliwangi untuk pertemuan hari ini karena kewajiban saya datang. Karena kalau tidak datang nanti honor saya dipotong. Itu komitmen normatif namanya, gitu kan ya. Tetapi kalau sudah pada komitmen afektif, itu berarti kita sudah melakukan yang namanya mendekatkan diri kita kepada Baitullah, yang itu
Qalbun mu'min baitullah, mendekatkan kepada Tuhan kita yang ada pada diri kita. Jadikan kognitif kita masuk ke dalam rasa, karena rasa nanti akan membangun implementasi yang positif. Dan hindari hal-hal yang merusak. Apa itu yang merusak? Kecanduan. Jadi yang merusak itu adalah candu. Candu itu apa? Tidak hanya berupa narkotika, tidak berupa game online. Kebiasaan ngebohong itu candu. Kebiasaan bolos itu candu. Kebiasaan telat itu juga candu. Ya. Kebiasaan datang karena ada reward and punishment itu juga candu. Gitu kan ya? Itu yang merusak diri kita itu ya. Pak Ansor, kebiasaan ngebohong candu itu. Bukan Pak Ansor ngebohong, bukan. Nah, gitu ya. Ya. Kalau kata itu Bu Teti terus du gimana? Namanya pasteur, padahal di imah kene, da imahna di pasteur. Pak Agus nu di mana? Oh, Sari Ater. Padahal Sari Ater itu di Tanjung Siang kene di Tengku Bulak. Pak Wahyu di mana? Pintu tol, Pak. Padahal pintu tol teh di rumah nu digede bage dirinya ke pintu tol. Sederhana gitu ya. Nah, itu umumnya. Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini nanti dikoreksi oleh Pak Kiai Oli begitu ya. Karena belum didiskusikan, sebelumnya harus didiskusikan. Karena sok rada beda aliran gitu ya. Aliran Persis jeung aliran gado-gado beda gitu kan. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Bahagia melihatnya. Hari ini kita makan bersama begitu ya, dan di prodi diskusi bersama. Semangat untuk berhaji dan berkurban, mendekat diri kepada Baitullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD yang telah menyampaikan hikmat ilmiah yang begitu penuh makna. Baik, acara kemudian akan ada catatan pinggir dari Bapak Dr. Anes Kiai Haji Oli Komarudin. Untuk itu kepadanya disilahkan. Catatan pinggir itu waktu saparapat jam. Catatan pinggir mah biasana ge 3 menit. Saparapat jam mah parantos dintak catatan nyedek ka tengah ya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang terhormat Ibu Rektor beserta seluruh jajarannya, para warek, bapak-bapak, para guru besar dan ibu-ibu, para dosen dan mahasiswa, atas nuhun. Di dalam Al-Quran hanya ada 2 orang manusia yang diproklamasikan Allah sebagai uswah hasanah, contoh
baik, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim adalah bapaknya tauhid, bapaknya para nabi yang dimuliakan oleh 3 agama besar di muka bumi, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Makanya agama Islam kerap disebut agama Ibrahim, karena trilogi konsep Ibrahim, konsep berpikir Ibrahim itu tentang teologis, kosmologis, dan antropologis relevan sekali dengan 5 ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam acara pelantikan beliau sebagai Nabi di Gua Hiro. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, al-ayah. Yang kedua, Ibrahim adalah tokoh intelektual Muslim, tokoh intelektual pertama yang paling jenius di muka bumi. Bukan intelektualen, tapi benar-benar intelektuilen. Dialah yang mempertanyakan eksistensi dirinya sebagai manusia, di mana asal, di mana ayeuna ngancik, reka manang ke ini, jeung naon bawaeut balik. Lewat nalar inteleknya, dia tafakur, tadabur, lalu tasyakur. Dengan susah payah, dia mencari Tuhan. Siapa gerangan yang menciptakan segala yang ada ini? Murni ciptaan ayahku Azar. Ini patung disebutnya, dari batu dibuatnya, berat dipikulnya, sangat sulit diukirnya, tapi indah dilihatnya, mahal harganya, namun tidak ada manfaatnya. Cing saha nu bade meser. Kira-kira ayah kembali mahal. Padahal jelas sekali. Ini patung disebutnya, dari batu dibuatnya, susah mengukirnya, berat dipikulnya, mahal harganya, tapi tidak ada manfaatnya. Manfaat kena coet. Siapa yang mau beli? Tidak ada. Tapi justru Ibrahim sudah bicara benar. Itulah yang disebut dakwah bil hikmah, dakwah yang bijaksana dan bijaksini. Itulah yang disebut dalam bahasa Sunda, caina herang laukna beunang. Mudah-mudahan sikap dan cara Ibrahim berdakwah menular kepada para mujahid dakwah di IKIP Silangi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Anas Kiai Haji Olih Komarudin yang telah menyampaikan catatan pinggir yang begitu dalam menyentuh. Baik, hadirin, tentunya sesaat lagi kita akan menyaksikan penampilan memukau, yaitu kesenian Islami dari paduan suara Siliwangi Choir. Selamat menyaksikan.
Ini dia Siliwangi Choir, selamat menyaksikan. bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu, dalam sunyi aku menyenang, dalam sunyi ku bersujud. Semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang saat Kau limpahkan karunia-Mu, dalam sunyi aku bersujud. Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bersujud. Ampuniku ya Allah dalam sunyi aku bersujud. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wa mulka la syarika lak. Kami datang memenuhi panggilan-Mu, adalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu.
hadapanmu yang maha indah, di hadapanmu yang maha mulia. Allahumma labbaik, labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wa mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wa mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wa mulka la syarika lak. Labbaik la syarika lak, labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wa mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, innal hamda kasih. Baik, terima kasih kepada Paduan Siliwangi Choir yang sudah menyanyikan lagu Afgan, Padamu Aku Bersujud, juga Opik Haji. Hadirin, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan penutup acara ini dengan doa yang akan dilantunkan oleh Kang Yena Herdiana. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita buka kegiatan acara ini dengan asma Allah, maka mari kita tutup kegiatan yang berkah ini dengan menyebut asma Allah juga. Tapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan beberapa. Yang pertama, dari hadis riwayat Bukhari nomor 2389, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an menyampaikan bahwa karena aktsaru doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak atau sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari tasyrik khususnya ialah doa yang kita sebut doa sapu jagad, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kita pun juga dianjurkan supaya bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari tasyrik khususnya, yaitu membaca doa yang kita sebut atau kita kenal dengan istilah doa sapu jagad. Mari kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama menundukkan kepala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa nabiyina wa maulana Muhammad
wa sallim waradallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurikal sari wa madadikal jar wajma'ni bihi fi kulli atwar wa ala alihi wa sahbihi an-nur. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikan hati, tsabbit qulubana ala dinik, kokohkanlah hati kami dalam agamamu, wa ala taatik, dan dalam ketaatan kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan doa kita ada dalam qabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kang Yana yang telah memimpin kita untuk membaca doa penutup ini. Alhamdulillahirabbil alamin, seluruh rangkaian acara telah kita lewati bersama. Semoga dari perayaan Lebaran Idul Adha ini kita bisa mengambil hikmah untuk menjadi sebaik-baiknya manusia, seperti Nabi Ibrahim yang loyalitas tanpa batas, seperti Nabi Ismail yang ikhlas tanpa harap. Saya Srihani Fitriani, mahasiswa Pendidikan Masyarakat. Mohon maaf bila ada ketidaktepatan. Wallahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mohon izin ada sedikit pengumuman untuk tempat makan bersama setelah acara ini, yaitu Direktorat Ruang Rapat Aula, kemudian untuk Prodi PG PAUD di ruang Prodi PG PAUD, ruang C3 untuk Prodi PBSI, Prodi Pendidikan Matematika di ruang D11. Untuk PGSD di ruang A11, untuk Penmas di ruang A12, Pasca Sarjana ruang A9, Ormawa di Gazebo B3, kemudian terakhir Prodi Bahasa Inggris di ruang C4. Terima kasih.